Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Live Brand. Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai trik Kraepelin dan Pauli. Mengingat Kraepelin dan Pauli sering sekali muncul di perusahaan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya. Untuk yang pertama, untuk pengerjaan soal Kraepelin itu adalah nanti kita mengerjakan itu dari bawah ke atas, teman-teman. Jadi kita jumlahkan dua angka yang berdekatan. 9 tambah 8 sama dengan 17. Nanti kita tulis angka belakangnya saja. Jadi kita tulis angka 7. Lalu 3 tambah 8 sama dengan 11. Kita tulis angka belakangnya saja, yaitu 1. 3 tambah 1, 4. 5, 1, 2, dan seterusnya. Nanti kita kerjakan terus lajur ini sampai ke atas. Nanti apabila ada instruksi pindah, baru kita pindah ke lajur sebelah kanannya. Itu kalau Kraepelin seperti itu, teman-teman. Berbeda halnya dengan Pauli. Apabila Pauli, nanti kita mengerjakan itu dari atas ke bawah. Jadi nanti kita kerjakan dari 6 tambah 8 sama dengan 14. 8 tambah 9 sama dengan 17. 9 tambah 4, 3, 0. Terus kita kerjakan sampai ada instruksi nanti garis. Nanti apabila ada instruksi garis, jawaban kita nanti kita garis bawahi bawahnya. Itu kalau Pauli seperti itu, teman-teman. Nanti apabila di Pauli itu kita kerjakan jangan sampai ada yang kosong. Jadi kita kerjakan sepenuhnya 9, 1, 5, 2, 5, terus nanti kita kerjakan, nanti ada instruksi garis sebelah, umpamanya sini sampai sini kita kerjakan, ada instruksi garis, nanti kita kerjakan lagi terus menerus karena tidak ada instruksi pindah. Jadi kita harus mengerjakan setiap lajurnya itu secara penuh. Itu untuk Pauli, teman-teman. Lalu untuk waktu pengerjaan untuk tes Kraepelin biasanya tiap lajurnya adalah 30 detik. Jadi nanti setiap 30 detik nanti kita ada instruksi pindah. Itu untuk normalnya. Akan tetapi banyak sekali perusahaan yang telah memodifikasi untuk waktu dari tes Kraepelin. Mengapa? Karena untuk mencegah kecurangan bagi para pesertanya. Karena banyak sekali peserta itu mengakali untuk trik Kraepelinnya itu dia mengakali agar grafiknya itu selalu ke atas. Jadi banyak sekali peserta yang mengakali seperti itu. Dia seumpamanya untuk lajur pertama dia mengerjakan sampai sini, lalu lajur kedua dia mengerjakan sampai sini, lajur ketiga sampai sini, terus sampai grafiknya selalu ke atas. Itu banyak sekali peserta yang seperti itu. Juga banyak juga peserta yang mengakali dengan cara grafiknya itu agar datar. Jadi dia mengerjakan seumpamanya sampai sini, terus dia datar sampai akhir dari lajur tersebut. Banyak peserta yang mengakali seperti itu. Maka dari itu banyak sekali perusahaan untuk mencegah terjadinya adanya kecurangan, mereka memberikan waktu yang diberikan tiap-tiap lajur itu yang berbeda. Contohnya adalah apabila seumpamanya perusahaan memberikan waktu 40 detik pada lajur keempat ini. Sedangkan di lajur yang lainnya itu memberikan waktu 30 detik. Lalu apabila kita membuat grafik yang datar, otomatis harusnya itu grafik pada lajur keempat itu tidak sama dengan lajur lainnya karena waktunya lebih lama. Apabila kita membuat grafik yang datar seperti ini, berarti perusahaan bisa mengidentifikasi bahwa kita sedang melakukan tindak kecurangan karena kita melakukan waktu yang lebih lama akan tetapi grafiknya sama atau pengerjaannya sama. Itu perusahaan bisa mengetahui seperti itu, teman-teman. Karena waktu yang diberikan itu tiap lajurnya itu kadang berbeda-beda. Lalu untuk yang dinilai dalam Kraepelin ini adalah bagaimana kecepatan kita, ketelitian kita, konsistensi, serta simpangan. Jadi seberapa banyak kita mengerjakan nanti akan dinilai. Lalu ketelitian kita, berapa kali yang salah dalam pengerjaan kita. Nanti juga yang dinilai adalah konsistensi. Yaitu konsistensi itu tentang grafik kita. Apakah grafik kita seperti ini, naik turun, ataukah grafik kita stabil, atau grafik kita menanjak. Itu juga
termasuk dalam penilaian tes Kraepelin. Lalu juga simpangan. Untuk simpangan penilaiannya adalah grafik yang paling atas kita, contohnya grafik yang paling atas kita sampai sini. Lalu grafik yang paling bawah kita pengerjaannya itu sampai sini. Berarti ada beda 1, 2, 3. Jadi nanti simpangannya itu nggak boleh terlalu jomplang teman-teman. Jadi antara pengerjaan yang paling banyak dengan yang paling sedikit itu nggak boleh terlalu jaraknya banyak karena waktu yang diberikan itu sama, yaitu 30 detik. Apabila kita mengakali dengan cara grafik seperti ini, otomatis nanti untuk simpangannya akan terlalu jomplang. Jadi seumpamanya kita pengerjaan yang pertama itu sampai sini, terus pengerjaan yang sampai terakhir itu sampai sini grafiknya, naik ke atas. Otomatis untuk simpangannya sangat jomplang. Karena antara jarak sini sampai sini itu jaraknya sangat banyak teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah sampai 10. Jadi kita tidak boleh mengakali dengan cara grafik yang terus menanjak. Karena pasti tim rekrutmen akan mengetahui tindak kecurangan itu. Lalu bagaimana untuk trik pengerjaan Kraepelin? Nanti teman-teman bisa lihat di sebelah kiri itu ada strip. Di sebelah kiri pengerjaan Kraepelin ada strip, ada banyak. Untuk setiap stripnya, kalau tidak salah itu adalah 10 jumlah soal. Jadi 10 soal itu satu strip, lalu seterusnya ke atas. Lalu untuk cara mengakalinya adalah teman-teman harus mengerjakan lebih dari 3 strip. Karena 3 strip ini adalah standarisasi perusahaan. Ini adalah standarisasi dari perusahaan-perusahaan. Contohnya, analoginya seperti ini teman-teman. 3 strip ini adalah target yang diberikan oleh perusahaan apabila kita diterima bekerja. Apabila kita tidak bisa melampaui 3 strip ini, otomatis analoginya pada saat kita bekerja, kita tidak akan mampu melampaui target ini. Jadi, kita harus minimal, itu teman-teman harus mengerjakan minimal 3 strip. Ini adalah strateginya teman-teman, atau triknya. Jadi, teman-teman boleh grafiknya itu naik turun seperti ini, asalkan untuk minimalnya itu ada pada strip ketiga. Jadi teman-teman boleh grafiknya contohnya seperti ini. Saya rubah strip 3-nya di sini seumpamanya teman-teman. Ini adalah standarisasi dari perusahaannya, minimal. Teman-teman boleh grafiknya seperti ini, naik turun seperti ini. Tetapi dengan catatan itu harus paling minimalnya adalah pada strip ketiga. Jadi teman-teman tidak boleh di bawah dari strip 3 ini. Itu adalah triknya. Jadi seumpamanya analoginya seperti ini teman-teman. Seumpamanya perusahaan itu memberikan target tiap jamnya teman-teman harus melakukan 1000 penjualan. Seumpamanya teman-teman sebagai seorang marketing. Lalu tiap jamnya apabila kita bisa melampaui dari 1000 penjualan, berarti otomatis kita akan aman karena kita telah melampaui target dari perusahaan tersebut. Jadi seumpamanya teman-teman grafiknya untuk jam pertama teman-teman melakukan 1000 penjualan. Lalu untuk jam kedua teman-teman bisa menjual 1200. Jam ketiga teman-teman menjual 1100. Lalu jam keempat teman-teman bisa menjual 1400. Jam kelima turun lagi menjadi 1100. Jam keenam naik lagi. Jam ketujuh walaupun grafiknya naik turun seperti ini, asalkan kita di atas standar minimal dari target perusahaan, otomatis kita akan aman. Begitu pula juga dengan Kraepelin. Apabila target minimalnya adalah 3 strip, apabila kita grafiknya itu walaupun naik turun seperti ini, itu kita akan aman, maka kita akan lolos. Itu berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri, teman-teman. Jadi seperti apapun grafik kita nggak usah pedulikan. Yang penting adalah kita harus di atas dari 3 strip ini. Ini adalah standar rata-rata dari perusahaan. Jadi teman-teman nggak boleh grafiknya itu di bawah dari 3 strip. Ataupun kalau ada di bawah 3 strip, itu hanya sebatas 1 ataupun 2 lajur. Umpamanya 2 lajur. Seperti ini teman-teman. Ke atas lalu ke bawah. Seperti ini. Nah, lalu ke atas lagi. Nah, kalau hanya sebatas 2 lajur, umpamanya ini dan ini yang di bawah 3 strip, itu mungkin masih manusiawi. Jadi jangan sampai teman-teman mengakali dengan cara grafiknya itu selalu ke atas seperti ini, akan tetapi di bawah dari standar minimal.
Jadi teman-teman harus di atas dari 3 strip agar teman-teman bisa lolos dalam tes Kraepelin ini. Lalu untuk trik bagaimana cara mengerjakan Pauli, untuk Pauli kan diberi waktu 60 menit. Jadi triknya adalah untuk 20 menit pertama, teman-teman harus digeber semaksimal mungkin. Karena untuk 20 menit pertama itu kita belum jenuh. Jadi kita harus menggeber semaksimal mungkin. Akan tetapi untuk 40 menit akhir, itu kita harus secara konsisten. Seumpamanya dalam waktu 1 menit, kita bisa mengerjakan itu satu lajur. Lalu untuk menit kedua kita juga harus satu lajur, menit ketiga satu lajur. Jadi ketika kita memberikan garis pada jawaban, kita akan stabil teman-teman. Seumpamanya garisnya saat kita untuk menit ke-20 itu kita sampai sini. Lalu untuk menit ke-21 kita umpamanya disuruh menggaris itu kita di sini. Jadi agar stabil garisnya teman-teman. Karena untuk tes Pauli ini memang sangat menjenuhkan karena waktunya terlalu lama dan juga soalnya terlalu banyak. Usahakan untuk tes Pauli ini teman-teman harus mengerjakan 1,5 lembar dari koran tersebut, dari tes Pauli tersebut. Jadi teman-teman dalam mengerjakan umpamanya ini kan lembar pertama, lalu teman-teman harus mengerjakan sampai baliknya, yaitu sampai setengahnya, setengah dari balik ini. Teman-teman sudah mengerjakan yang ini sudah selesai, lalu dibalik, yaitu setengah dari yang sudah dibalik itu minimalnya, agar teman-teman bisa lolos dalam tes Pauli. Oke, baru saja kita telah mengerjakan bagaimana caranya trik Kraepelin dan juga Pauli. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini jika teman-teman menyukai video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.